cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku, silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID, dan WhatsApp di 0812 7111 1241. Bagaimana caranya kita mencari ulama dan mencari guru? Memang yang namanya mencari guru itu bagian yang paling penting sebelum kita belajar. Dan prinsip yang perlu kita hati-hati, mencari guru dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga Allah akan bertanya, kenapa kamu mengikuti guru A? Kenapa kamu mengikuti guru B? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, raditu bimalikin ayyakuna hujjatan baini wa bainallahi ta'ala. Aku telah siap untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara aku dengan Allah jika Allah bertanya kepadaku. Sehingga beliau ketika menjadikan Imam Malik sebagai apa? Imam Malik sama Imam Syafi'i hubungannya apa? Murid dan guru. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Dan beliau mengatakan, aku ridha, aku siap untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara aku dengan Allah. Sehingga kelak di yaumil akhir kalau Allah bertanya kepadaku, kenapa kau berguru kepada Imam Malik? Imam Syafi'i sudah siap jawabannya. Karena melihat Imam Malik ini adalah orang yang sangat komitmen dengan sunnah. Selalu mengedepankan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW, pemahaman para sahabat. Orang baik ahlu sunnah. Akidahnya sempurna. Masya Allah. Sehingga siap Imam Syafi'i untuk menjadikan Imam Malik sebagai apa? Hujjah di hadapan Allah jika Allah bertanya kepada Imam Syafi'i. Baik. Karena mencari guru dalam belajar itu bagian paling prinsip. Sebab orang belajar itu seperti membangun ideologi. Muhammad bin Sirin mengatakan, ulama tabi'in, al-ilmu minad din, fandur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu bagian dari agama. Karena itu perhatikan, dari mana kalian mengambil agama kalian. Sebab kalau salah guru, maka bisa jadi dia salah dalam ideologi. Gurunya Mu'tazilah, dia jadi Mu'tazilah. Gurunya Ahlul Kalam, dia jadi Ahlul Kalam. Gurunya Kullabiyah, bisa jadi Kullabiyah. Salah dalam mengambil guru berbahaya. Karena itulah, dulu para ulama sangat perhatian dalam masalah mengambil guru. Sampai ini dalam masalah yang sangat sederhana jamaah. Ini salah satu di antara acuan. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah pernah mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yatahawanu fit takbiratil ula faghsil yadaka min. Kalau kamu lihat ada orang yang suka meremehkan takbiratul ihram bersama imam, cuci tanganmu darinya. Artinya apa? Jangan dijadikan sebagai guru. Hanya sebatas apa Pak? Meremehkan takbiratul ihram. Artinya orang ini sering sholatnya masbuk. Ada tokoh agama, tapi kalau sholat selalu masbuk. Kalau sholat selalu masbuk. Kata Ibrahim An-Nakhai, nggak usah diperhatiin orang ini. Nggak perlu diambil ilmunya. Coba bayangin, yang sholat masbuk saja, beliau katakan nggak perlu diambil ilmunya. Apalagi kalau ada tokoh agama nggak pernah sholat jamaah. Gimana Pak kira-kira? Layak diambil ilmunya atau tidak? Orang seperti ini nggak layak diambil ilmunya. Dan saya menjumpai ada beberapa pesantren. Pesantren itu punya musola, punya masjid. Kiainya nggak pernah sholat di situ. Yang ngimami murid-muridnya. Pak Kiai ada. Bapak teng dalam, simbah teng dalam, ada di rumah. Tapi nggak mau sholat di situ. Yang seperti inikah yang dimaksud dengan guru yang ideal? Sholat jamaah saja dia nggak lakukan. Beliau sholat di Mekah, Masya Allah. Ini lebih repot lagi nih. Saya kalau dapat jawaban sholat di Mekah, sholat subuhnya jam berapa? Sholat di Mekah Pak ya? Sholat subuhnya jam berapa Pak? Jam 9 dia.
Oh, di sana baru subuh, di sini jam 9. Atau di sini jam 8 kan, selisih 4 jam. Di sini jam 8, di sana baru subuh. Sholat subuh jam 8, mau sholat di Mekah. Oh enggak, beliau berangkat ke Mekah. Subhanallah, ini lebih gak karuan lagi. Kalau ngomong kayak gini, kata dokter, wah dia udah ngelantur itu. Sehingga butuh diinfus. Subhanallah. Baik. Nah, standar yang bisa kita lakukan adalah pertama ya, ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dia kalau bicara Al-Quran jelas. Ya. Yang kedua, hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dia menyampaikan hadis nggak ngawur. Ciri hadis ngawur itu nggak ada bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya aja nggak ada, gimana itu hadis? Sehingga kadang kan orang mudah menyampaikan. Nabi SAW berpesan seperti ini. Lalu dia baca teks Indonesia. Saat ditanya, Pak, hadis ini bahasa Arabnya bagaimana? Saya enggak tahu ya mas. Kayaknya enggak ada. Hadis bahasa Arabnya enggak ada, gimana hadis? Sejak kapan Rasulullah SAW bersabda pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia belum lahir ketika Nabi SAW berdakwah. Sudah ada belum bahasa Indonesia? Belum ada. Belum ada, tidak tahu di Jawa ini sudah ada penduduknya atau tidak, kita tidak tahu. Baik. Tapi bahasa Indonesia belum lahir ketika Rasulullah SAW berdakwah. Kemudian ketika dia menyampaikan maknanya benar, jelas. Jangan sampai nggak nyambung, dalilnya A, maknanya B. Ada salah satu teman cerita ya, saya pernah ikut sholat Jumat, lalu khatibnya pada waktu itu Agustus, dia menyampaikan, sebagai seorang muslim kita harus mensyukuri kemerdekaan. Dalilnya Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar. Dia bilang gini, mau ketawa takut dosa. Insyaallah. Kalimat pertama bisa jadi betul, mensyukuri kemerdekaan, itu kan nikmat, kita syukuri. Tapi digandengkan dengan dalil inna a'tainakal kautsar, nyambungnya berapa persen? Subhanallah. Ini parah ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa terjemahannya? Aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Iki loh, kalau salah ya jangan seperti inilah, kebangetan ya. Malu-maluin. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa ahli kitab itu hilang kepercayaan kepada agamanya. Ahli kitab itu hilang kepercayaan kepada agamanya. Bapak bisa perhatikan ya. Eropa, Amerika, Australia, negara-negara yang katanya dominan Nasrani. Sebenarnya penduduknya itu apa agamanya? Ateis, Pak. Ateis. Enggak beragama mereka. Meskipun identitas di KTP-nya, identitas di ID card-nya Nasrani, Yahudi, tapi aslinya ateis. Disuruh ke gereja enggak mau, disuruh ke tempat ibadah dia enggak mau. Ngapain? Saya cari apa di tempat ibadah? Sebab tokoh agamanya tidak bisa menjelaskan ilmiah argumen agamanya. Maka mereka dapat klaim yang tidak ilmiah. Ini tidak ilmiah. Ditinggalkan, Pak. Akhirnya saat ditinggalkan mereka lebih milih ateis daripada milih agama. Ulamanya kaum muslimin tetap mempertahankan argumentasi ilmiah dalam agamanya. Makanya loyalnya kaum muslimin lebih dominan. Saya kadang membandingkan begini ya. Muslim awam dengan Nasrani awam lebih banyak mana? Lebih banyak Nasrani awam, Pak. Dominan Nasrani itu awam. Tidak ngerti sama sekali agamanya. Jadi kalau Muslim awam itu, Pak, masih bisa baca Fatihah, Pak. Masih bisa baca Fatihah dia. Muslim seawam-awamnya Muslim di Indonesia itu masih bisa baca Qul huwallahu ahad. Nasrani awam itu ada yang sama sekali nggak pernah baca kitabnya. Yang saya mau baca apanya? Saya mau cari apa di sini? Ada yang kayak gitu, Pak. Padahal dia Nasrani awam. Sehingga wajar saja kalau mereka ke gereja jarang,
yang penting berstatus Nasrani, tapi dia sama sekali tidak pernah datang ke tempat agamanya, ke tempat ibadahnya. Karena dia tidak mendapatkan apapun. Penjelasan yang disampaikan oleh tokoh agamanya dalam ceramah-ceramah tidak membuat hati dia semakin tenang, tidak menyebabkan dia dapat tambahan ilmu. Kita kan beda ya. Anda datang pengajian, Insya Allah baru ngerti Ustadz kalau ada aturan kayak gini. Sekarang kan saya praktekkan. Muslim yakin, semakin yakin dengan kajian. Imannya bertambah. Dia baru bisa cara sholat yang benar. Baru ngerti tentang bagaimana ibadah yang benar. Dapat tambahan ilmu dari forum kajian. Nah, kalau kemudian kajian kita kualitasnya hanya dagelan dan guyonan, lama-lama keyakinan Islam itu menurun. Sehingga membuat kepercayaan orang terhadap agamanya hilang. Ketika sudah hilang, ditinggalkan. Makanya kenapa isi kajian itu bukan guyonan, tapi ilmu untuk mempertahankan argumen ilmiah agar agama ini masih bisa dipercaya oleh manusia. Dipahami ya? Disinilah kita bisa membedakan antara seorang dai ahlussunnah dan bukan ahlussunnah. Ilmu yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Bapak tadi kan menyampaikan Quran. Itu betul gak ada di Quran? Betul Mas, ada. Di mana Pak? Pokoknya kamu cari sendiri. Kayaknya ada itu. Saya yakin itu ada. Jadi ragu dia. Kayaknya ada, yakin ada. Dan ada orang kayak gitu Pak. Itu dalilnya ada di Quran. Di mana? Pokoknya ada di Quran. Pokoknya ada di Quran. Dia aja tidak ngerti. Ada di Quran bagian mana dia tidak tahu. Apalagi model klaim hadis tadi. Sehingga harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga perhatikan amaliyah sehari-hari. Kalau orangnya tidak berakhlak, ya, orangnya tidak pernah sholat jamaah, bahkan mengajarkan ilmu perdukunan, ya sudah pastikan kalau dia bukan guru ya, sehingga ditinggalkan saja. Allahu a'lam.